Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa afadha 'alaina min nafahatihi wa asrarihi. Fa hadzal haditsu, maka bermulai ini hadis yang dimaksud hadisul jariyah dengan redaksi yang mengatakan aina Allah, lalu dijawab fis sama. Ada zahirihi, di atas makna zahirnya batilun, itu batil. Hadisul jariyah ini dengan makna zahirnya batil limu'aradatihi, karena menyalahi atau menentangnya hadis tersebut, al-hadis al-mutawatirah, akan hadis mutawatir al-mazkuru yang telah disebutkan. Wa ma, dan sesuatu khalafa yang menyalahi al-mutawatirah, akan mutawatir, akan hadis mutawatir, fa huwa, maka dia batilun, itu batil, illam yaqbalit ta'wilah, jika tidak menerima akan ta'wil. Hadis al-jariyah ini makna zahirnya seakan menetapkan bahwa Allah di langit. Tentu makna zahir ini tidak boleh diambil, tidak boleh diyakini. Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh diyakini bertempat di langit. Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, hadis al-jariyah ini menyalahi hadis mutawatir, menyalahi hadis mutawatir, hadis yang mutlak kesahihannya pasti. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sangat banyak dalam setiap tingkatan perawinya, dalam setiap tingkatan sanadnya atau para perawinya, yang dari karena sangat banyaknya secara akal mustahil mereka sama-sama bersepakat untuk berdusta. Ini namanya apa? Mutawatir. Ma rawahu jama'atun tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Berita yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sangat banyak, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka itu sama-sama bersepakat untuk berdusta. Kalau saya katakan begini, yakin tidak ada
negara Portugal. Yakin tidak? Bang Umar yakin tidak? Dari mana? Mau pernah lihat? Enggak. Kalau pernah ngelihat, apalagi nginjek. Tempatnya juga di mana tahu. Dari Cengkareng jauh itu. Nah, tapi kita yakin ada. Mengapa? Karena banyak berita dari TV, dari internet, bola, ada orang namanya Ronaldo dari Portugal. Berita dari sangat banyaknya itu berita, sehingga apa? Kita menyimpulkan dengan pasti bahwa ada yang namanya negara Portugal, karena tidak mungkin berita itu semuanya sama-sama bersepakat untuk membohongi kita. Nah, ini namanya apa? Berita mutawatir. Berita apa? Mutawatir. Berita atau khabar yang mutawatir semacam ini yufidu al-ilm al-qat'i al-jazim, memberikan faedah. Konsekuensinya itu apa? Kebenarannya itu pasti, qat'i, pasti, tidak dapat tertolak terkait kebenarannya. Ada hadis, kembali lagi, ada hadis mutawatir menyebutkan bahwa orang dihukumi muslim itu kapan? Apabila dia mengakui, meyakini dengan hatinya, mengakui, berikrar dengan lidahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sabda Nabi dalam hadis mutawatir ini mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Umirtu, telah diperintah aku, kata Rasulullah, an uqatilan nasa, untuk memerangi orang-orang, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni, dan bahwa aku, kata Rasulullah adalah Rasulullah. Ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak dalam setiap tingkatannya, dimulai dari para sahabat turun ke murid-muridnya, dari kalangan tabi'in, pada tabi'in terus turun temurun, yang dalam setiap tingkatannya itu jumlahnya sangat banyak, yang secara zahir, secara adat kebiasaan mustahil mereka sama-sama untuk bersepakat berdusta. Ini hadis apa? Mutawatir. Nah, hadis al-jariyah, hadis tentang budak perempuan hitam yang dibawa oleh seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar menghadap Rasulullah. Perempuan atau budak hamba sahaya ini ditanyalah oleh Rasulullah, Ainallah. Lalu oleh si budak dijawab, fis sama. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Dan Imam Muslim meriwayatkannya tafarrada bihi Muslimun. Imam Muslim secara menyendiri meriwayatkan hadis ini, tidak diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi Imam Muslim sendiri yang meriwayatkan. Nah, hadis ini dalam makna zahirnya,
seakan mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Maka ini hadis batil dengan makna tersebut. Karena itu ini hadis tidak boleh dijadikan landasan, tidak boleh dijadikan dasar dalam menetapkan keyakinan rusak. Mengatakan Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Nah, hadis ini sudah kita bahas minggu yang lalu di catatan Al-Imam Al-Harari. Ada 2 poin pokok bermasalah dengan hadis ini. Yang pertama, ini hadis mudtarib. Hadis apa? Mudtarib. Apa itu hadis mudtarib? Yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang berbeda-beda dan redaksinya berbeda-beda, yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Nah, kemarin sudah kita baca, ada redaksi hadisul jariyah dengan kalimat ainallah, lalu dijawablah oleh si budak tersebut fis sama. Ada redaksi lain mengatakan ainallah, lalu si budak asyarat ilas sama, berisyarat dengan tangannya ke langit. Dalam redaksi ini, dalam hadis dengan redaksi asyarat ilas sama, maka budak tersebut itu sebagai seorang yang kharsa. Kharsa itu artinya orang yang bisu, gagu. Ada riwayat lain dengan mengatakan atashhadina an la ilaha illallah, qalat na'am. Nah, ini hadis, riwayat ini diriwayatkan, redaksi ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan dengan redaksi ini yang sesuai dengan hadis mutawatir tadi. Nah, dalam riwayat Imam Malik, Rasulullah bertanya kepada hamba sahaya tersebut, atashhadina an la ilaha illallah, qalat na'am. Qala, berkata Rasulullah, atashhadina anni Rasulullah, apakah bersaksi engkau bahwa aku adalah Rasulullah? Qalat na'am. Nah, ini hadis ini yang sesuai dengan hadis mutawatir itu tadi. Nah, jadi hadis Al-Jariyah ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi yang saling berselisihan satu dengan lainnya, baik pada matannya atau pada sanadnya, sehingga hadis ini kategorinya hadis mudtarib. Dan hadis mudtarib itu adalah salah satu daripada macam hadis dhaif. Hadis apa? Dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak boleh dijadikan landasan hukum. Dalam masalah hukum saja tidak boleh dijadikan rujukan dasar terkait halal dan haram, tidak boleh, apalagi dalam masalah akidah. Hadis dhaif hanya boleh diamalkan dalam beberapa hal, beberapa keadaan, dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku di dalamnya. Nah, gitu. Boleh diamalkan, tetapi ada ketentuannya. Adapun hadis dhaif dijadikan hujjah, dijadikan dalil dalam al-ahkam, dalam hukum-hukum terkait halal, haram dan lain sebagainya, maka tidak boleh, apalagi untuk dijadikan hujjah dalam bab aqidah, tidak boleh. Nah, termasuk hadisul jariyah ini tidak boleh dijadikan dalil dalam menetapkan akidah untuk mengatakan bahwa Allah bertempat di langit. Nauzubillah.
Dapat dipahami nih. Nah, namun demikian berikutnya nih bagian penting. Ada sebagian ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah yang menerima hadis ini, hadisul jariyah riwayat Imam Muslim ini. Hanya saja sebagian ulama kita yang tetap menerima karena alasan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sehingga semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mausumun bis-sihhah, dinamakan dengan hadis sahih. Dengan alasan itu maka kemudian ada sebagian ulama tetap menerima hadis ini. Nah, mereka yang menerima dari ulama kita terhadap hadis ini tetap mengatakan sahih, namun mereka mentakwilnya. Mereka tidak mengambil makna zahirnya. Dapat dipahami nih? Apa takwil hadis ini? Takwilnya yaitu bahwa kata aina dalam bahasa Arab itu tidak hanya untuk menanyakan tempat saja, tapi biasa dipergunakan untuk menanyakan kedudukan. Jadi lafaz aina Allah artinya apa? Ma mada ta'zimiki lillah, bagaimana puncak engkau mengagungkan Allah. Jadi aina di situ bukan untuk menanyakan tempat, aina Allah di mana Allah, bukan, tapi aina di situ su'alun lil makanah, pertanyaan untuk apa? Menanyakan derajat atau kedudukan. Dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan aina anta minni, aina anta minni, di mana kedudukan kamu dibanding saya? Biasa dipakai begitu, aina anta minni, bukan untuk menanyakan tempat. Adapun kalau tempat sudah jelas orangnya di hadapan kita, di hadapan dia sendiri. Tapi ketika dikatakan aina anta minni, maksudnya untuk menetapkan derajat atau kedudukan. Seperti dalam bait syair, aina suraya wa aina suha wa aina muawiyatu min ali. Dalam bait syair katakan begitu, aina suraya, di mana perbandingan bintang Suraya dibanding bintang Suha. Wa aina Muawiyatu min Ali, dan di mana derajat atau kedudukan Muawiyah dibanding Sayyiduna Ali. Jelas Sayyiduna Ali lebih tinggi. Dan diungkapkan dengan kata apa? Aina. Dapat dipahami nih? Nah, lalu jawaban si budak tersebut ketika dia mengatakan fis sama, takwilnya bukan untuk menetapkan Allah di langit, tetapi ditakwil. Ma ma'na fis sama? Ai alil qadri jiddan. Artinya sangat tinggi derajatnya atau kedudukannya, lebih dari segala apapun. Dalam bahasa Arab biasa diungkapkan fulanun fis sama. Apa artinya fulan fis sama? Si fulan tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya. Bukan si fulan ada di langit. Orangnya ada di mana? Orangnya di bumi, tapi diungkapkan fulan fis sama untuk menunjukkan apa? Ketinggian derajat. Karena itu para ulama juga ada yang mengatakan kata as-sama dari akar kata sama yasmu sumuwan wa sama, artinya apa? Tinggi. Dapat dipahami? Dalam bahasa Arab seperti dalam sebuah bait syair mengatakan balagna as-samaa'a
majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara. Itu dalam bait syair katakan begitu. Balagna as-samaa'a majduna wa sana'una, telah sampai ke langit, kita telah sampai ke langit. Balagna, telah sampai kita, as-sama' ke langit, sana'una majduna wa sana'una, majduna keagungan, kemuliaan kita dan kehormatan kita. Wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara, dan sesungguhnya kita benar-benar berharap lebih tinggi lagi daripada itu. Ini ungkapan sahabat Nabi ini. Kalimat ini ungkapan salah seorang sahabat Nabi. Ketika ditanya, emang mau kemana lebih tinggi lagi daripada itu? Jawabnya apa? Ilal jannah, ke surga. Nah, ketika disebutkan balagna sama, kita sampai ke langit. Orangnya di mana? Orangnya di bumi. Bukan artinya kita sampai ke langit lantas kita bertempat di sana. Tidak. Nah, jadi ungkapan fis sama itu dalam bahasa Arab biasa dipakai untuk menetapkan ketinggian derajat. Ketinggian derajat atau kedudukan. Nah, itulah takwil makna perkataan hamba sahaya tersebut ketika dia mengatakan fis sama. Nah, kesimpulan besarnya begini. Jadi dalam menyikapi hadisul jariyah ini ingat-ingat ini, saya akan ulang-ulang ini pembahasan hadisul jariyah. Kemarin sudah diulang karena hadis ini adalah hadis yang paling sering dipakai oleh orang-orang Wahabi jelek untuk menetapkan, kata mereka, Allah ada di langit. Berdalilnya dengan hadis ini. Siapa? Orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu, nauzubillah. Sekarang mereka nyebar di masyarakat mengaku dengan nama atau menamakan diri mereka Salafi, kata mereka. Ketika ini yang disebut Salafi itu Wahabi. Wahabi itu banyak sektenya. Banyak sektenya. Ada Asari, ada Jihadi, ada Takfiri, ada apa lagi? Macam-macam. Menyatukan mereka akidah tashbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mengatakan, kata mereka, Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki tempat, memiliki arah, tersusun dari susunan-susunan, bagian-bagian, anggota-anggota badan. Nauzubillah. Lalu untuk menipu orang awam, mereka mengatakan apa? Itu semua tidak seperti yang dibayangkan oleh akal pikiran. Allah punya telinga, tidak sama dengan telinga kita. Orang awam terkecoh dengan perkataan mereka. Kata mereka, Allah duduknya tidak seperti duduk kita. Nauzubillah. Ya, duduk itu berlaku bagi apa? Sifat benda. Walaupun mereka mengatakan duduknya tidak seperti duduk kita, ini jelas tashbih, itu penipuan. Ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walaupun mengatakan tidak seperti duduk kita, tidak menyelamatkan dari akidah tashbih. Karena sifat duduk itu sifat apa? Sifat benda. Nah, kembali lagi. Jadi hadisul jariyah ini adalah salah satu hadis yang sering dipakai oleh orang-orang Wahabi ini untuk menetapkan keyakinan rusak mereka. Kata mereka Allah bertempat di langit. Auzubillah. Nah, para ulama kita di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah dalam menyikapi hadis ini ada dua kelompok. Yang pertama, menetapkan, kelompok pertama dari para ulama kita
menetapkan hadis ini batil, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mengapa? Alasannya satu muttarib, yang kedua alasannya mukhalifun lil usul. Ini hadis menyalahi pokok akidah. Pokok akidah kita apa? Hadis mutawatir tadi, bahwa orang itu dihukum media muslim kapan? Ketika dia bersyahadat, bukan dengan mengatakan Allah fis sama. Dapat dipaham tidak nih? Nah, ini kelompok sebagian dari para ulama kita di kalangan ulama Ahlus Sunnah mengatakan ini hadis batil, tidak boleh dijadikan landasan hadis ini. Nah, di antaranya apa? Ulama besar, ilmu ahli hadis terkemuka, hafidz hadis, yang menulis kitab yang kita baca ini, yaitu Al-Imam Abdullah Al-Harari, termasuk Al-Imam Al-Muhaddis Zahid Al-Kawthari. Ada banyak para ulama yang mengkritik hadis ini. Nah, ini golongan pertama. Sebagian lainnya dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, tetap menerima hadis ini, hadis Ujariyah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi dengan pemahaman takwil, tidak diambil makna zahirnya. Ingat-ingat ini. Jadi kalaupun ada ulama kita yang menerima hadis ini tetapi dengan jalan takwil, tidak boleh difahami dengan makna zahirnya, sebab kalau difahami makna zahirnya akan bertentangan satu hadis dengan hadis lainnya, hadis dengan Quran, Quran dengan Quran. Paham ini? Sebagaimana di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, tetapi wajib difahami dengan jalan takwil. Demikian pula dalam hadis, ada hadis-hadis sebut hadis-hadis apa? Mutasyabihat. Nah, hadis mutasyabihat juga tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, tetapi wajib difahami dengan jalan takwil. Paham? Paham Pak Komar? Penting ini ya, anggap aja lagi kuliah. Anggap aja lagi kuliah, ini materi ya, tidak berat sebenarnya, tetapi ini harus dipahami dengan baik. Nah, takwil itu pada tempatnya wajib diberlakukan. Ya, tentu tidak semua ayat atau hadis ditakwil. Takwil itu diberlakukan sesuai tempat dan kebutuhan, di mana ada tuntutan kepada keharusan mempergunakan metode takwil ini, maka wajib dipakai takwil ini. Di antaranya dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabih. Nah, dapat dipahami ini. Sebab ayat-ayat mutasyabihat jika difahami dalam makna zahirnya akan bertentangan satu ayat dengan lainnya. Ada ayat yang makna zahirnya mengatakan seakan-akan Allah bersama setiap orang. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, bersama setiap orang. Dia Allah ma'akum, bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Seakan-akan Allah bersama setiap orang, si fulan. Ada ayat lain mengatakan innallaha ma'as-sabirin, seakan-akan Allah bersama orang sabar saja. Lah, tadi semua satu orang, sekarang orang sabar doang. Bagaimana yang benar? Ada ayat lain mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw,
walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Lah, tadi yang sabar, sekarang bertakwa. Tadi yang setiap orang. Yang mana yang benar? Nah, karena itu kata ma'a dalam ayat ini bukan dalam pengertian ma'a kebersamaan zat dengan zat, Allah dengan tubuh manusia, bukan dalam makna kebersamaan apa? Jarak, tempat atau arah, bukan. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Ma'a dalam ayat ini disebut dengan ma'iyyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pembelaan atau pertolongan. Innallaha ma'as sabirin, semuanya Allah membela orang-orang yang sabar. Ada kalanya kata ma'a dalam pengertian ma'iyyatul ilmi. Ma'a dalam pengertian mengetahui serinci-rincinya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Contohnya tadi wa huwa ma'akum di sini kata para ahli tafsir ma'iyyatul ilmi, artinya Allah mengetahui setiap orang dari kita dimanapun kita berada. Paham tidak ini? Ada ayat lain mengatakan a'amintum man fis sama, adakah kalian aman terhadap yang ada di langit? Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, seandainya bumi ini digulung olehnya. Nah, yang di langit ini siapa? Secara zahir seakan-akan Allah ada di langit dengan ayat ini, dengan dasar ayat ini. Tentu makna zahir ini tidak boleh diambil. Ya karena apa? Tadi ma'akum, sekarang di langit. Lalu bagaimana? Nah, makanya ayat-ayat semacam ini tidak boleh dipahami dengan makna zahirnya. Ini disebut ayat mutasyabihat. Makna a'amintum man fis sama yang dimaksud adalah para malaikat. Adakah kalian aman terhadap mereka para malaikat yang ada di langit seandainya diperintahkan oleh Allah untuk menggulung terhadap kalian akan bumi ini? Dapat dipahami nih? Nah, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi, ada hadis-hadis mutasyabihat. Salah satunya hadis ini, Ainallah. Ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Lalu si budak menjawab fis sama, tidak boleh difahami dalam pengertian Allah bertempat di langit. Rusak keyakinan mengatakan Allah bertempat di langit. Langit aja 7 lapis. Kalau dikata di langit, langit yang mana? Bingung betul dia. Orang Wahabi itu omongannya ngaco ya. Mereka mengatakan Allah di langit di atas arsy. Bahasanya begitu itu. Bahasanya mesti begitu. Kata mereka Allah di langit di atas arsy. Aneh itu. Langit dan arsy itu dua ciptaan, dua makhluk Allah yang berbeda. Jadi kalau minta ketegasan dari dia, kamu mengatakan di langit di atas arsy, yang benar yang mana? Di langit apa di arsy? Itu pertanyaan sederhana. Kagak bisa jawab dia. Mati kutu. Bingung dia jawabannya. Jawabannya apa? Itu pertanyaan bid'ah, jangan ditanyakan. Lah, ujungnya begitu. Ujungnya begitu. Orang Wahabi itu gitu. Kalau berdebat kagak bisa jawab, apa? Itu keyakinan ahli bid'ah. Itu pertanyaan ahli bid'ah. Bahkan itu tadi langit itu 7 lapis langit. Ketika orang Wahabi mengatakan Allah di langit, kalau ditegaskan kepada dia, menurut dia nih mengatakan Allah di langit, langit yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau di semuanya? Ya kalau di semuanya berarti banyak berbilang. Langit 1, langit 2. Bahkan dengan hanya dikatakan bertempat di langit, itu berarti sudah mengatakan Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran.
Karena definisi bertempat itu menetapkan bahwa yang bertempat itu memiliki apa? Bentuk, memiliki ukuran. Allah Maha Suci daripada itu semua. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.